Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali teman-teman, saya upload latihan tes CAT, Computer Assisted Test. Ini khusus untuk calon PPS ya, karena yang PPK itu sudah terlewati teman-teman. Nah, kemarin tanggal 2 Mei sampai tanggal 8 merupakan pendaftaran PPS. Jadi yang sudah daftar untuk PPS tinggal menunggu seleksi hasil atau hasil seleksi administrasi berkasnya. Nah, nanti kalau sudah lolos, sudah ditampilkan oleh KPU Kabupaten, maka akan dapat jadwal untuk mengikuti tes CAT. Oke, jadi kali ini saya upload kembali untuk soal ini beda dengan yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi bisa untuk referensi lebih lanjut soal-soal latihan untuk tes CAT yang sekarang itu yang untuk calon PPS. Kalau kemarin masih bisa juga yang kemarin, lihat di pojok kanan atas teman-teman yang untuk PPK dan PPS ya. Jadi sekarang saya akan berikan, ini saya buat 25 soal saja ya untuk menambahkan soal yang kemarin sudah diberikan. Nah, ini supaya lebih valid, saya kasih sumbernya teman-teman ya. Saya langsung lihat di Undang-Undang Nomor ini ya, beberapa yang sudah saya tuliskan di sini. Dan nanti di jawabannya juga saya kasih. Nah, biasa untuk lebih valid lagi, saya sertakan link untuk teman-teman bisa melihat dokumennya ya. Oke, langsung saja supaya tidak terlalu lama, kita masukin latihan tes CAT Computer Assisted Test khusus untuk calon PPS dalam Pilkada 2024. Oke, nomor 1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu adalah PKPU nomor 2 tahun 2024. Ada di pasal berapa? Nah, teman-teman bisa cek. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal salah semua. Jawabannya adalah ada di pasal 1 ya, teman-teman nanti bisa cek di deskripsi video link yang mengarah ke PKPU nomor 2 tahun 2024, yaitu tentang tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Jadi ada di pasal 1, ada di PKPU nomor 2 2024, yaitu aduh ini baru pertama udah salah teman-teman ya. Pasal 2. Nah, ini saya pasal 2 berarti B. Aduh, mohon maaf. Langsung saya ganti aja nih teman-teman. Oke. Langsung saya ganti B. Oke, langsung saya ganti ya. Yes. Jawabannya adalah B, ada di PKPU nomor 2 tahun 2024, yaitu pasal 2. Oke. Next. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi videonya biar lebih lebih valid lagi. Salah satu prinsip penyelenggara pemilihan dalam pemilihan kepala daerah adalah langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Ini prinsip penyelenggara ya. Jadi KPU, kemudian Bawaslu, dan DKPP. Jawabannya adalah E, jujur. Nah, jujur kenapa nggak ada di prinsip penyelenggara? Jujur adanya di yang tadi, langsung, umum, bebas, rahasia. Oke, bisa cek di sini ya teman-teman. Jawabannya adalah E, jujur. Next. Tahapan pemilihan terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Manakah yang termasuk dalam tahapan persiapan? Oke, sebelum menjawabnya, teman-teman, saya berikan penjelasan sedikit ya. Jadi di pilkada ini ada 2 tahapan besar. Ya, yang pertama tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Nah, di soal yang kemarin juga saya ada kesalahan tuh 12 gitu ya. Saya jawabnya 12. Itu masih ada ngambang juga apa namanya? Dari tahapan mana gitu. Tapi yang jelas ada 8 tahapan di persiapan dan 10 tahapan di penyelenggaraan. Jadi kalau di total ya 18. Oke, jadi
Untuk jawaban yang nomor 3 apa? Tahapan pemilihan terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Manakah yang termasuk dalam tahapan persiapan? Nah, apa? Jawabannya adalah ya. Ya, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih ada di PKPU nomor 2 tahun 2024 pasal 4. Teman-teman bisa cek nanti ya di pasal 4. Kalau yang A, B, C, D ini ada di tahapan penyelenggaraan. Betul. Kalau yang E ada di tahapan persiapan. Di tahapan persiapan ada 8, tahapan penyelenggaraan ada 10. Next, nomor 4. Penyelenggara pemilihan harus memenuhi prinsip sebagai berikut. Nah, tadi di nomor 2 kalau nggak salah ada. Ini lebih dispesifikasi lagi. Mandiri, jujur, adil, berintegritas, tertib, terbuka, proporsional, demokratis. Jadi sesuai PKPU nomor 2 ya, ada di pasal 2 juga. Jawabannya adalah D. Aksesibel, bisa diakses, mudah diakses, profesional, kemudian proporsional, dan akuntabel. Kalau yang A kenapa bukan? Tidak ada berintegritas di pasal 2 ya. Kemudian tertib, terbuka, proporsional, demokratis tidak ada juga. Di C efektif, efisien, akuntabel, available. Ini available tidak ada juga, jadi salah. E juga tidak ada available atau berintegritas, tapi berkepastian hukumnya benar ya. Jadi jawabannya adalah soal nomor 4 D. Jadi sekali lagi diingatkan ya teman-teman ya, bukan hanya ada kan yang di soal kemarin ada yang bilang dia udah ikut tes PPK tapi poin jawabannya hanya sampai D. Kemudian kalau ini kok contohnya sampai E ya, jangan dimasalahin teman-teman, karena kita belajar semakin banyak pilihannya mungkin kita harus semakin banyak baca sehingga nanti tidak begitu pusing terhadap jawaban dan kita tahu banyak tentang jawaban itu sendiri. Itu masukan saya. Terima kasih. Next, nomor 5. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, DKPP atau PPS atas nama Ketua KPU. Jawabannya apa? Ya, E, yaitu PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota. Nanti teman-teman bisa cek di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, ini berarti Undang-Undang Pilkada ya, pasal 21. Benar-benar lebih jelas ya teman-teman. Saya kasih penjelasan jawabannya ya. Nanti teman-teman bisa cross check supaya tidak banyak saya melakukan kesalahan. Ini saya udah antisipasi sedemikian rupa sehingga saya sertakan sumbernya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga di deskripsi video untuk mengecek. Next, nomor 6. Jumlah anggota KPPS setiap TPS berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 21 berjumlah berapa? Oke, tanpa lihat pasal lagi teman-teman udah ingat yang mungkin udah ikut kemarin ya. Jadi satu TPS ada 7 KPPS. Jawabannya adalah C. Next, nomor 7. DP4 adalah kependekan dari kependekan Pak. Oke, DP4 kependekan, benar kan diperpendek ya. DP4 kepanjangannya adalah ya, jawabannya adalah A. Daftar penduduk potensial pemilihan. Daftar penduduk potensial pemilih dan pemilihan. Ada di Undang-Undang 10 nomor tahun 2016 pasal 58. Teman-teman bisa cek DP4. Next, 8. Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk pilkada, misalnya nanti ya, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara bagaimana? Langsung datang ke TPS untuk mencoblos. Ya, kayaknya enggak ya, karena kita harus izin dan memberikan keterangan tentang diri kita dulu. Misalnya B menunjukkan kakak, bisa tapi kurang lengkap. Menunjukkan IKTP dengan alamat di luar TPS. Di luar TPS ya tentu saja ditolak ya nanti ya. Menunjukkan IKTP dengan alamat yang sesuai dengan TPS. Ini maksudnya KTP misalnya di suatu desa di TPS 1 dia beralamat di IKTP-nya ya sesuai yang di TPS 1 itu. Jadi jawabannya adalah D ya, nanti ada di Undang-Undang 10 2016 pasal 61. Jadi kalau di pemilu kemarin ini
Nanti kalau yang belum kedaftar, ini kita masukkan sebagai pemilih apa namanya, khusus ya, atau ya khusus, daftar pemilih khusus DPK, betul. Oke, next 9. Kampanye dalam pilkada dapat dilaksanakan melalui pertemuan bebas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum. Semua benar. Jawaban yang benar adalah ya, E. Ada di Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 65. Teman-teman bisa cek. Next. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu adalah bunyi dari ABCDE. Mana? Undang-undang pilkada ya berarti ya. Berarti Undang-Undang 10 yang jelas tahun 2016, pasalnya pasal berapa? Pasal ya, pasal jawaban A. Jawaban A berarti Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 71. Teman-teman bisa cek ya, pasal 71. Udah jelas, jadi lihat di ini Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 71, nanti ada di link deskripsi video tentang hal ini. Next 11, berikut adalah termasuk KPU sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Ya, Undang-Undang tentang kepemiluan, yaitu nomor 7 tahun 2017. Ya, kemarin saya salah menuliskannya Undang-Undang nomor 17 tahun 2017. Mohon maaf teman-teman ya. Ini insya Allah udah nggak salah lagi, betul. KPU sesuai termasuk KPU, berikut adalah termasuk KPU pilihannya A, B, C, D, E. Kecuali, ingat ya, sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 6. Mana? Kecuali berarti yang tidak sesuai ya. Ya, betul. Jawabannya adalah E, yaitu DPK, PPS, KPPS, dan petugas ketertiban. Petugas ketertiban di pasal 6 Undang-Undang 7 tahun 2017 itu tidak ada namanya. Next 12, undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum adalah, udah pasti jawabannya adalah B, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi ini yang kemarin udah kita laksanakan ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di pemilu Pilpres dan Pileg gitu maksudnya. Next 13, undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Kita udah garis bawahi juga tadi bahwa undang-undang itu adalah Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Jawabannya E. Oke, next 14, penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan MK. KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK. Yang benar adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. D. Oke, itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1, bisa dicek teman-teman. Next nomor 15, kepanjangan KPPS adalah, nah mungkin masih banyak yang salah nih ya, kadang-kadang ya KPPS menyebutkannya ya. Jadi yang benar adalah apa? A, B, C, D, E. Yang benar adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. Bukan A, bukan C, bukan D, bukan E. Yang benar adalah B. Ya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1. Teman-teman bisa cek kembali untuk validasi. Oke, berikutnya 16, petugas yang dibentuk oleh Panwaslu atau Panitia Pengawas Pemilu tingkat kecamatan untuk membantu Panwaslu di tingkat kelurahan atau desa adalah apa? Sorry teman-teman, ini baru nih salah jawab ya teman-teman. Bukan PTPS ya, bukan PTPS yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk membantu Panwaslu. Ini adalah PKD teman-teman ya, pengawas kelurahan atau desa. Oke, saya langsung perbaiki teman-teman, jawabannya A. Ini undang-undangnya juga ini tuh, saya maksudnya petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk membantu Panwaslu
Oh bener bener. Oh bener teman-teman. Bener, sorry. Kalimatnya saya agak ini. Bener nih teman-teman. Jadi petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu di tingkat kelurahan desa untuk membantu ya. Berarti ini PTPS ya, itu apa? Pengawas TPS. Sorry teman-teman. Benar ya, benar. Ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1. Bisa cek langsung di deskripsi video di undang-undang yang dimaksud. Next, 17 yang termasuk dalam perlengkapan suara menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 341 adalah kotak suara, surat suara, bilik, dan TPS. Ya benar, jawabannya adalah E, semua benar. Cek di sini. Oke, next 18, pemungutan suara di TPS dapat diulang. Nah, ini kita jangan sampai nanti ada pemungutan suara ulang ya. Itu bisa terjadi apabila, tapi di sini ada kecuali A, terjadi bencana alam atau kerusuhan, adanya pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut data tata cara yang ditetapkan, adanya petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat, adanya petugas KPPS merusak lebih dari satu surat. Jawabannya apa? E ya. Ini benar semua nih teman-teman, tapi yang E itu salah semua, jadi saya salahkan yang E ya. Jawabannya adalah E. Cek di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1. Oke, next. Dalam pembentukan calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi ya. Nanti kalau teman-teman yang sekarang udah daftar PPS kemudian berhasil masuk, ini harus dilaksanakan nih. Kecuali pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi. Jawabannya adalah salah semua karena ini kecuali ya. Ya, cek di keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Next 20, dalam hal pelaksanaan seleksi KPPS terbuka ya. Dalam hal pelaksanaan seleksi KPPS terbuka terjadi kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini juga nanti kalau teman-teman jadi PPS, kemudian rekrutmen terhadap KPPS, maka kalau nanti apa yang harus dilakukan jika seleksi terbukanya kondisinya tidak terpenuhi. Artinya kita kan butuh, kalau TPS itu kan 7 ya. Ternyata misalnya TPS-nya 10, yang daftar cuma 50, berarti kurang 20 ya, kurang banyak. Ya maka apa yang dilakukan? Melakukan rapat pleno, ambil dari pendaftar lain, meminta ke PPK, bersurat ke KPU Kabupaten, benar semua. Jawabannya adalah A. Ya, ini cek juga di keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Jadi melakukan rapat pleno intinya. Nanti dari rapat pleno itu akan didapatkan kekurangannya berapa, jalan keluarnya ngambil atau bagaimana, dan seterusnya. Mekanismenya ada di situ, teman-teman bisa cek. Oke, next 21. Berikut adalah tugas-tugas dari PPS yang benar. Mengumumkan daftar pemilih sementara, menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara, mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK, menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota. Nah, saya ragu-ragu nih. Ini kecuali nih harusnya itu. Oke, menerima dan menyampaikan. Oke, sorry, saya langsung ganti teman-teman. Ini kecuali ya. Kecuali. Nah, oke ya, mohon maaf teman-teman ya. Ini kecuali. Jadi kecuali ya. Oke, jawabannya E. Jadi bukan menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota, jadi nggak langsung memberikan ya PPS ya, tapi yang benar ya kalimatnya ini harusnya. Jadi ini adalah salah. Oke, jawabannya ada di E. Bisa dicek peraturan KPU nomor 8 tahun 2022. Next 22. Mekanisme pengambilan keputusan PPS yang benar. Kecuali pengambilan keputusan PPS dilakukan dalam rapat pleno. Anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat pleno PPS. C. Rapat pleno PPS dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3
dari jumlah anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir. Kemudian anggota PPS wajib melaksanakan keputusan PPS. Dan E, dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno PPS, keputusan PPS diambil oleh ketua. Ini kecuali ya. Yang benar mana? Ya, E. Jawabannya adalah E. Keputusan bukan diambil oleh ketua jika tidak tercapai persetujuan di dalam rapat pleno. Tapi apa? Tapi diberikan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak nanti. Oke, next. Petugas yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu dan pemilihan berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2022 adalah apa? Bukan KPPS. Ini untuk ini ya, membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data. Ya, jawabannya adalah Pantarli. Nanti teman-teman bisa cek juga Pantarli. Jawabannya B ya. Cek di PKPU 8 tahun 2022. Next, Pantarli kepanjangannya apa? Nah, Pantarli apa? Betul, Pantarli adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Teman-teman juga bisa cek di PKPU 8 nomor atau tahun 2022. Oke, kita ini 25 ya teman-teman. Jadi yang terakhir, yang bukan termasuk kewajiban sekretariat PPS adalah, ingat kalau nanti teman-teman menjadi PPS, kita bisa berkoordinasi dengan desa untuk pembentukan sekretariat PPS yang terdiri dari 3 orang. Nah, tugasnya apa atau kewajibannya apa? Membantu urusan tata usaha PPS, membantu persiapan dan fasilitasi rapat, membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan, memberikan saran kepada PPS, dan E semua benar. Yang mana? Ya, jawab yang benar adalah E. Yang benar adalah E teman-teman. Aduh, saya edit lagi ya. Nanti teman-teman bisa cek deh di PKPU 8 tahun 2002 kewajiban PPS, atau yang nomor terakhir ini khusus. Tadi saya masih buka filenya PKPU 2 nomor 8, saya searching. Oh, ini pas banget teman-teman. Sekretariat PPS berkewajiban memberikan saran, benar ya. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah ya, betul semua. Ini saya edit langsung E. Semua benar. A, B, C, D benar. Jawabannya adalah semua benar. Oke. Oke, selesai teman-teman. Ini 25 soal khusus PPS yang saya berikan. Ditambah kemarin sebanyak 55. Mudah-mudahan berarti sudah ada 25 tambah 55 berarti 80 soal yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini masih ada waktu sambil menunggu seleksi berkas, apakah kita lolos seleksi berkas atau enggak. Kemudian nanti kalau lolos kita ikutin tes CAT. Semoga teman-teman yang mendaftar PPS kali ini bisa semuanya lolos dan bisa jadi PPS. Oke, terima kasih. Silahkan ditonton, semoga bermanfaat, dan terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.